Kalau lo ngikutin berita soal Naruto, atau spesifiknya lo baca komik si Boruto, atau lo udah beberapa hari terakhir menjelajah media sosial, bisa jadi lo udah denger apa yang bikin para pengikut setia serial Shinobi berambut kuning ini semuanya shock dan panik. Ada kabar di mana Hokage ke-7 dari desa Konohagakure, yaitu Uzumaki Naruto, dia tuh dikabarkan bakal dibunuh. Orang-orang punya berbagai sikap dalam menanggapi berita yang shocking ini. Dan menurut observasi gue, sikap-sikap mereka tuh cukup menarik. Pastinya ada sih orang-orang yang marah mengenai keputusan Naruto bakal dibunuh di karir yang memang sedang sangat baik-baiknya sebagai Hokage. Ada juga yang udah sedih duluan, jadinya mulai posting hal-hal mellow kayak gini. Gimana mau melayat juga nggak bisa Naruto. Gue pribadi juga sempet nge-instastoryin kesedihan gue terhadap berita ini. Meskipun memang belum tentu sih. Ada juga yang responsnya tuh paham gitu, kenapa Naruto mau dibunuh. Mulai dari ada yang bilang nyambung sama episode awalnya banget, atau ya ini biar jadi karakter development buat si Boruto. Tapi ada hal yang bikin gue akhirnya penasaran. Kok bisa ya karakter anime gitu ya, fiksi, 2 dimensi ini bisa ngebuat ribuan orang ngerasa sedih, mellow, bahkan marah dan panik karena dia mau dibunuh. Dan padahal ya Naruto ini nggak bener-bener ada kan gitu. Ini hanya karakter fiksi. Nah ternyata ada nih jawabannya kenapa dari teori psikologi. Nah di video ini gue bakal ngebahas kenapa kita manusia 3 dimensi ya bisa ngerasa terhubung secara emosional dengan manusia-manusia 2 dimensi atau tokoh yang menghiasi layar TV kita. So, lo tonton video ini sampai habis biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya, oke? Oke, sebelum gue ngebahas teori, gue mau nanya dulu. Pernah gak sih lo ngerasa sedih waktu lagi nonton sesuatu pas nonton misalnya film atau TV gitu, yang sekiranya itu bisa membuat emosi lo tuh tergugah? Nah, kalau gue inget sedih banget pas nonton Weathering With You, yang minggu lalu sebenarnya jadi film buat agenda nonton bareng di kantor 1%. Sedih aja gitu, ini spoiler ya. Waktu si Hina ngorbanin dirinya sendiri biar Tokyo tuh ada matahari. Dan pas si Hodaka, salah satu karakter utamanya, ngelawan banyak anggota polisi dan orang dewasa buat ngejemput Hina dari awan. Dan dia sendiri sampai bilang kan, peduli amat sama cuaca, gue lebih memilih lo dibandingkan cahaya matahari. Padahal gue sadar kalau yang gue tonton itu fiksi, dan di dunia nyata tuh mungkin gak ada. Tapi tetap aja gue ngerasa sedih dan frustrasi. Nah, hal ini sebenarnya bisa dijelaskan dengan yang kita sebut sebagai hubungan parasosial. Definisi singkatnya, hubungan parasosial ini adalah sebuah hubungan satu arah antara si pengguna media, dalam hal ini adalah kita, konsumen ya, dengan karakter fiksi. Misalnya karakter 2 dimensi atau karakter di drama mungkin yang biasa kita tonton. Dan juga sosok yang nggak tahu keberadaan kita di dunia ini, misalnya kayak artis atau idol yang ya nggak tahu kita tuh lagi memijak bumi yang sama gitu. Hubungan parasosial ini timbul setelah pengguna media atau kita melakukan proses konsumsi secara berulang-ulang sebelum akhirnya kita ngerasa terhubung dengan karakter fiksi atau artis atau idol yang kita idolakan gitu. Nah, kalau misalnya disimpulkan, hubungan parasosial ini biasanya dicirikan dengan keberadaan 3 hal. Pertama, adanya interaksi dengan sosok secara satu arah, atau biasa disebut dengan interaksi parasosial, atau hubungan satu arah dengan si sosok ini. Biasanya, ini terjadi dengan kita mengekspos diri kita berkali-kali dengan si sosok ini. Kalau di konteks Naruto, ya lo baca komiknya, atau lo nonton animenya lebih dari 1 kali, bahkan ratusan kali kalau gue pun ya, sampai lo ngerasa familiar dengan Naruto. Mulai dari jalan cerita yang dia tempuh, latar belakangnya, bahkan sampai cara bicara Datebayo-nya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang gak kalah penting adalah keberadaan sosok yang kita ajak berinteraksi tadi, atau bisa disebut juga sebagai persona, atau ya si Naruto ini gitu. Ketika kita berulang kali terekspos dengan si persona ini, lama-lama otak kita tuh tanpa sadar akan membentuk sebuah hubungan antara diri kita dengan si persona. Nah, hubungan kita sama persona ini juga bisa terbentuk kalau misalnya si persona secara sadar juga berusaha membangun hubungan parasosial itu. Yang ini sebenarnya biasanya dilakuin oleh para artis dan idol.
Itu yang kedua ya. Ciri khas terakhir dari hubungan parasosial adalah adanya media yang menjadi perantara antara kita sebagai audiens dengan persona ini. Media ini bisa berbagai macam, bisa jadi buku, televisi, radio, atau sesimpel ini ya, YouTube gitu. Jadi, kalau kita simpulkan pakai contoh Uzumaki Naruto, hubungan parasosial ini bisa banget terbentuk waktu lo baca komik atau nonton animenya Naruto dan menciptakan sebuah interaksi gitu sama Naruto. Bentuk interaksinya juga bisa berbagai macam dan mungkin berbeda dari satu orang ke orang lain. Kayak bisa sesimpel dengan lo menertawakan Naruto yang pakai ninjutsu yang seksi buat mengelabui Iruka gitu kan. Sampai ke lo misalnya teriak semangat gitu pas Naruto ngalahin Nagato Pain dari Akatsuki. Nah sekarang balik lagi ke pertanyaan utama. Kenapa sih hubungan ini bisa terbentuk? Well, jawaban singkatnya adalah balik lagi ke otak kita. Kalau menurut artikel yang ditulis sama si Cynthia Fini soal hubungan parasosial, secara naluriah manusia itu selalu mau ngebangun hubungan dengan orang lain, meskipun kita dihalangi oleh media gitu, oleh perantara. Jadi gini, waktu kita nonton TV, baca buku, atau ngedengerin radio, otak kita itu bakal merespons informasi yang kita terima itu seolah-olah kita lagi ngobrol beneran gitu. Nah uniknya lagi, respons otak ini bukan berarti kita mempercayai bahwa interaksi itu adalah hal yang nyata. Karena kita sadar banget kan kalau misalnya kita teriak atau kita ngerespons gitu. Waktu Naruto lagi diserang bertubi-tubi, itu sebenarnya kita lagi ngomong ke ya udara yang kosong gitu, bukan lagi ngomong ke orangnya langsung. Tapi otak kita lah yang akhirnya mempersepsikan interaksi kaget itu buat si Naruto tadi. Seakan-akan ada interaksi nyata yang terjadi. Seolah-olah kita ngerasa kalau Naruto tuh bisa denger kita gitu. Padahal ya udah jelas ya kita beda dunia sama Naruto gitu. Interaksi ini kalau dilakuin secara intens sebenarnya ya bisa ngebuat kita ngerasa kenal sama si sosok persona ini. Hal ini juga balik lagi ke gimana kita mempersepsikan diri kita sama si persona ini. Misalnya, apakah kita ngerasa relate sama mereka? Dan semakin kita ngerasa relate, semakin erat juga hubungan kita sama si persona ini. Bahkan bisa dibilang setara lah. Sama kayak kalau kita berhubungan sama orang beneran di dunia nyata gitu. Jadi kita menganggapnya kayak gitu. Jadi orang-orang yang bilang mereka terinspirasi sama karakter fiksi itu secara sains ini memang bisa beneran terjadi gitu. Sama seperti segala hubungan kita dengan persona kita juga bisa hilang atau putus. Ya kayak parasocial breakup istilahnya. Dan hal ini juga bisa memengaruhi kita. Hilang atau putus ini bisa terjadi karena media yang kita konsumsi itu habis misalnya. Ya film atau serialnya bisa selesai karena kita yang berhenti mengkonsumsi, atau juga bisa jadi karena si persona ini meninggalkan kita gitu dari media itu. Kalau kasus Naruto yang mungkin ya yang meninggalkan kita ya. Nah kenapa ini bisa memengaruhi kita gitu? Well kalau kita lihat tadi hubungan parasosial itu pada akhirnya mirip sama hubungan sehari-hari di dunia nyata kita. Lo ketemu sosok, lo terekspos berkali-kali, lo mengenal dia dan ketika lo terputus dengan dia ya lo ngerasa sedih gitu. Bedanya ya kalau hubungan parasosial itu satu arah. Makanya kalau lo suka banget sama sosok Naruto gitu ya, sampai lo ngerasa relate atau bahkan terinspirasi sama dia, kemungkinan besar lo bakal ngerasain emosi negatif waktu denger kabar dia dibunuh gitu. Dan sebenarnya ya ini wajar. Hal ini juga dibuktikan di salah satu penelitian yang bilang bahwa waktu kita mengalami parasocial breakup, perasaan dan emosi negatif yang kita rasain itu bisa jadi sama dengan yang kita rasain pas kita putus beneran di dunia nyata. Walaupun intensitas emosinya memang bisa jadi lebih lemah gitu. Sedih tapi memang nggak sesedih itu juga. Ini dibuktikan di salah satu penelitian tentang parasocial breakups di orang-orang yang nonton serial TV Friends di sekitar tahun 2004. Jadi kalau orang ngerasa deket banget sama karakter di Friends, mereka tuh cenderung ngerasain emosi negatif yang lebih intens waktu serialnya tamat dibandingkan dengan mereka yang ngerasa biasa aja. Jadi, buat lo yang memang ngerasa lo punya hubungan parasosial sama Naruto itu cukup deket, ya wajar banget kalau memang lo ngerasa sedih gitu. Apalagi kalau lo termasuk penonton setia, setiap jam 5 sore pas lo masih remaja gitu kan. Atau lo suka sama banyak quotes-nya dia yang menginspirasi diri lo sampai sekarang gitu. Nah, kalau misalnya lo mengalami parasocial breakup yang cukup memberikan impact atau efek negatif buat diri lo, sebenarnya nggak ada salahnya sih buat lo cerita sama orang lain, apalagi kalau memang lo beneran sedih ya, dan kayak cari tahu aja bareng-bareng gimana cara nyelesain masalah ini. Karena gue sejujurnya ya, gue menemui beberapa orang yang ngerasa sedih banget waktu idol misalnya kesayangannya bubar atau acara favoritnya di cancel gitu kan. Sampai ini tuh ngeganggu aktivitas harian, sampai susah tidur lah dan lain sebagainya. Nah ini juga mungkin terjadi pada lo yang ya bisa jadi lo lagi putus hubungan kan sama orang yang beneran gitu. Nggak hanya parasosial tapi juga dengan orang-orang terdekat. Mungkin lo ada konflik ya sama orang terdekat lo. Mungkin kayak lo ditinggalin pacar, ditinggal nikah dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya lo ngerasain kayak gitu, gue sih nyaranin lo buat ngobrolin masalah lo. Dan gue sih sangat menyarankan lo untuk ikut layanan konsultasi sama mentor 1%.
Maksudnya apa tuh layanan konsultasi? Well, lo bakal dapet konsultasi one-on-one sama mentor 1% yang bakal nyoba buat ngebantu lo untuk nyari tahu sebenarnya apa sih yang jadi inti masalah lo, dan lo akan berdiskusi dan dapat feedback supaya lo bisa tahu gimana solusi dan jalan keluar dari masalah lo itu, gitu. Lo juga bakalan dapat hasil psikotes supaya lo bisa tahu kondisi lo saat ini. Mulai dari kepribadian, tingkat stres, bahkan kalau misalnya lo bingung sama karir, nanti juga bakal ada psikotes minat karir gitu. Lo juga di akhir sesi itu bakal dapat worksheet. Nah, ini adalah tugas yang dikasih sama mentor supaya lo bisa nyelesain masalah yang lo alami dan bisa nge-follow up progress lo gitu setelah sesi konsultasinya selesai. Nah, buat lo yang nonton video ini, lo juga beruntung karena kita ada penawaran terbatas buat layanan konsultasi sama mentor. So, ya silakan aja langsung klik 1%.net, atau kalau mau lebih gampang lagi lo tinggal klik link yang udah gua taruh di deskripsi ya. Dan kalau mau info lebih lanjut silakan follow @1%official, atau lo bisa follow @konsultasi.1% supaya lo bisa gak ketinggalan sama diskon-diskonnya gitu. Akhir kata, gue cuma bisa berharap ya, semoga ya kalaupun Naruto nanti meninggal gitu, semoga ya dia dibunuh dengan dalam tanda kutip baik lah. Biar gue bisa cerita pamer ke anak-anak gue kelak. Well, ayah tuh dulu pernah ngikutin cerita shinobi ninja yang keren banget gitu. Bahkan perjalanan dia ditutup dengan ya keren dan menginspirasi gitu ya. Nah, menurut lo gimana nih tanggapan lo sendiri soal Naruto yang mau dibunuh, dan gimana nih reaksi lo setelah tahu? Gue tunggu komentar lo di bawah ya. Nah, akhir kata, semoga video ini bisa ngebuat lo belajar ya dan berkembang jadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Sekian dari gue Evan dari 1%. Kalau lo punya masalah, gue tunggu lo di layanan konsultasi bareng mentor di 1%. Oke? Thanks.